Spider-Man, salah satu karakter superhero yang bener-bener aku suka banget ya. Mulai dari aku masih kecil tuh, udah banyak aku baca komik-komiknya, udah aku mainin game-gamenya, udah aku tontonin juga semua filmnya. Sampai aku udah gede kayak gini pun aku rela-relain tuh beli topengnya nih. Bahkan aku juga pernah bikin video yang benerin film Spider-Man yang selama ini salah tuh ya cara ngecrotnya dari tangan. Jadi udah terbukti ya sebegitu aku sukanya sama Spider-Man ini. Tapi nih, kalau ngomongin film Spider-Man live action terbaik sepanjang masa, jawabannya udah pasti ya, nggak perlu ditanya lagi. Soalnya mana lagi sih film Spider-Man atau bahkan film-film superhero yang benar-benar bisa kompleks secara cerita, yang nggak cuma jual keren-kerenan aksi sebagai pahlawan aja, tapi juga bisa sampai ngeliatin sudut pandang yang dalam banget, yang jarang dilihatin di film-film superhero lainnya. Mulai dari gimana resikonya jadi superhero dan apa aja yang dilalui sama superhero di kehidupan biasanya sebagai manusia biasa. Ini sumpah masterpiece banget dan aku selalu merinding banget tiap kali nonton ulang filmnya, apalagi kalau bukan film Spider-Man 2. Spider-Man-nya Tobey Maguire tahun 2004 yang sampai sekarang nggak pernah bisa dikalahin sebagai top tier film Spider-Man live action paling bagus sepanjang masa ya menurutku ya. Padahal sekali lagi film ini udah ada dari tahun 2004, udah 22 tahun lalu cuy, udah lama banget. Dan hal ini ngebuat aku jadi penasaran banget ya, gimana film Spider-Man yang udah sejadul ini bisa ngalahin film-film Spider-Man yang baru, bahkan film-film superhero lainnya yang tayang sekarang. Soalnya kan di zaman sekarang industri film makin gede ya, makin banyak duitnya, makin mungkin juga merealisasikan suatu hal yang kompleks yang mungkin dulu masih susah dibuatnya beneran. Tapi ini ya, kok bisanya film yang tahun 2000-an tayang ya, ini malah bisa jadi movie legend, terutama buat film live action Spider-Man yang susah banget buat dikalahin sama film-film Spider-Man yang barunya sekarang. Apakah karena emang kalau mau film jadi se-legend itu tuh harus buatan zaman dulu baru bisa bagus, atau emang film Spider-Man ini bisa legend karena pemerannya harus Tobey Maguire aja ya? Nah, maka dari itu aku Lajunta, orang yang udah nonton seluruh film Spider-Man dan orang yang ngasih tier list film Spider-Man 2 itu sebagai film live action Spider-Man terbaik sepanjang masa, bakal coba jelasin kenapa film ini bukan cuma film Spider-Man terbaik, tapi juga jadi film Spider-Man paling jujur yang pernah ada. Yang mana di video ini bakal aku bahas dalam 3 hal. Yang pertama, aku bakal bahas seberapa dalam film Spider-Man 2 ini secara sisi ceritanya. Yang kedua, aku bakal kasih tahu kamu luar biasa apa sinema, action, dan keindahan dari film ini. Dan yang terakhir, aku bakal coba jawab kenapa nggak ada film Spider-Man baru, bahkan film superhero lain yang bisa ngalahin film ini menurutku. Maka karena hal ini menarik banget nih, dan semua ini bakal aku bongkar di video ini, jadi kamu tonton banget video ini tanpa skip-skip sampai selesai. Sebelum lanjut nih ya, kita harus ngerti dulu satu hal penting. Kalau setiap superhero itu punya background dan model hidup di masing-masing. Di Batman tuh Bruce Wayne, dia memang punya trauma berat dari pembunuhan orang tuanya. Hidupnya kelam, sampai gedenya dia tiap malam muter-muter cari penjahat buat dipukulin ya. Tapi di balik itu semua, dia tetap Bruce Wayne, orang super kaya yang punya teknologi canggih, markas besar bawah tanah, dan kendaraan super mahal. Pokoknya tajir melintir lah ya. Iron Man, ya sama aja. Tony Stark, si jenius, miliarder, playboy, yang dari lahir aja hidupnya udah enak, punya perusahaan senjata raksasa, teknologi super canggih, jadi mau bikin armor pun itu ya jelas mungkin banget. Terus Superman, walaupun dia hidup sebagai manusia biasa di bumi, tapi aslinya dia tetap makhluk luar angkasa yang OP banget, kayak dewa lah ya. Tapi berbeda sama Spider-Man, dia nggak kaya dan bahkan bukan makhluk luar angkasa juga. Dia cuma anak muda yang kebetulan pinter, nggak kaya, nggak punya background yang wah kayak kebanyakan superhero lain, dan punya kekuatan gara-gara nggak sengaja digigit sama laba-laba percobaan aja. Dan walaupun semua film Spider-Man punya background story yang mirip ya, tapi tiap versi live action filmnya itu punya pendekatan yang beda-beda. Mulai dari versi Spider-Man-nya Andrew Garfield, Spider-Man dia tuh dibuat keren banget, percaya diri, kerasa anak muda modern yang cool banget, walaupun hidupnya tetap tragis ya. Versi Tom Holland juga jauh lebih beda lagi, dibuat lebih bocah, lebih fun, dan walaupun awalnya hidupnya juga sederhana, tapi setelah dia gabung Avenger, bahkan mentornya aja tuh kan Iron Man ya. Jadi hidupnya nggak sesederhana itu lagi. Ya walaupun mereka tetap punya struggle-nya masing-masing, tapi nih tetap nggak ada yang bisa ngalahin struggle-nya Spider-Man versi Tobey Maguire. Spider-Man paling manusiawi, paling capek, yang benar-benar ditampilin secara apa adanya sebagai superhero, yang juga nggak lupa kalau dirinya tuh juga manusia biasa. Di film pertamanya Spider-Man yang tahun 2002 itu, dia dikenalin sebagai anak culun yang dibully habis-habisan, pemalu, gugup, nggak pede ngomong sama cewek yang dia suka, terus nggak sengaja dapat kekuatan karena digigit laba-laba. Dan di titik itu biasanya film superhero yang lain ya, karakter utamanya berubah jadi keren, hidupnya lebih baik, orang-orang pada kagum terus respect. Tapi di Spider-Man ini enggak. Hidup Peter
malah makin berantakan. Dan semua struggle-nya tadi benar-benar meledak di film Spider-Man 2 yang tahun 2004. Di film Spider-Man 2 ini, filmnya nggak lagi cerita tentang superhero lawan penjahat lagi yang seperti biasa, tapi film ini bisa dibilang kayak nyeritain tentang manusia yang pelan-pelan hancur karena berusaha jadi baik buat semua orang. Di awal film kita langsung dilihatin Peter Parker pakai motornya yang butut, telat masuk kerja, awkward momennya waktu telat nganter pizza, sampai dipecat, terus bukunya diinjek-injek, kepala ditubuk-tubuk, kuliahnya hancur, nggak punya uang, sampai bayar kos aja susah. Dan kita ngeliat semua itu secara detail, ekspresi capeknya Peter kayak gimana, rasa nggak dihargainya, sampai sedihnya itu kerasa dalam banget. Peter Parker di sini tuh ditunjukin sebagai orang biasa yang sebenarnya nggak kuat buat nanggung semuanya sendirian. Dan dia itu sekecil dan nggak seberdaya itu sebagai manusia biasa. Ada harga yang harus dibayar dari tiap tanggung jawabnya. Dan di Spider-Man 2 itu tuh nunjukin hal itu tadi dengan brutal banget. Soalnya masih ditambah lagi dengan masalah hubungan asmaranya sama Mary Jane yang semakin kacau. Peter sayang sama dia, tapi dia sadar hidup di dekat Spider-Man itu bahaya. Jadi dia milih buat terus menjauh. Persahabatannya sama Harry Osborn itu juga rumit banget. Harry benci Spider-Man karena nganggep dia yang ngebunuh ayahnya sendiri. Padahal orang yang dia benci itu ya sahabatnya sendiri. Ditambah lagi Peter juga nyimpan rasa bersalah dan kebohongan ke bibinya tentang kematian Paman Ben di film pertama. Jadi sepanjang film ini, Peter hidup di tengah tekanan yang luar biasa gede. Sampai pertengahan film itu kita disuguhin sama struggle-nya si Peter yang mulai sedikit demi sedikit bikin hidup dia tuh hancur banget. Dan masalah villain-nya di sini itu juga bukan sekedar villain biasa. Dr. Octopus versi Alfred Molina ini juga tragis banget. Awalnya dia ilmuwan baik, mentornya Peter, sayang keluarga, punya mimpi mulia buat bantu dunia lewat sains, tapi lewat satu kecelakaan eksperimen itu jadi merusak semuanya. Istrinya meninggal, pikirannya diambil alih tentakel mekaniknya, dan dia berubah jadi monster yang bahkan dia sendiri sebetulnya nggak mau jadi itu. Yang menarik di sini sebetulnya Peter sama Dr. Octavius sebenarnya ini tuh mirip karena dua-duanya itu orang baik dan dihancurin sama tanggung jawab dan obsesinya sendiri-sendiri. Dan sekali lagi, konflik terbesar di film itu sebenarnya bukan tentang ngelawan musuh atau karena Peternya yang lemah ya, tapi konflik terbesarnya ada di resiko menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Sampai akhirnya Peter pelan-pelan menyerah, ninggalin jalan pahlawannya dan sampai kehilangan kekuatannya. Dan hal ini juga menunjukkan kalau kekuatan Spider-Man itu bukan cuma dari si laba-laba, tapi kekuatan sejatinya ada di kemauan dan keteguhan hatinya sebagai hero yang diuji sama keadaan. Karena pas Peter mutusin berhenti jadi Spider-Man, kostumnya udah dibuang di tempat sampah, itu hidupnya perlahan membaik. Dia bisa kuliah normal, bisa ketawa, bahkan mulai ngerasain kebahagiaan kecil yang selama ini itu kayak udah nggak pernah dia rasa. Tapi masalahnya, hati kecil Peter tuh nggak bisa bohong. Dia tetap nggak tahan lihat orang lain kesusahan, tetap nggak bisa diem waktu ada orang butuh pertolongan. Makanya waktu ada kebakaran, padahal kekuatannya udah hilang, dia tetap terabas itu api buat nyelamatin bocah di gedung. Dan dari hal itu bikin kita sadar kalau jadi Spider-Man buat Peter itu bukan cuma sisi lain dirinya sebagai superhero, tapi udah jadi bagian dari dirinya sendiri. Makanya film ini sebenarnya jadi perwujudan paling nyata dari kata-kata legendnya Paman Ben ya, dari film pertamanya, with great power comes great responsibility. With great power comes great responsibility. Atau dengan kekuatan yang besar datang tanggung jawab yang besar. Film ini benar-benar nunjukin kalau punya kemampuan hebat itu juga berarti harus nanggung beban dan tanggung jawab yang jauh lebih berat juga. Dan semua itu dilihatin secara penuh lewat kehidupan Peter Parker di film Spider-Man 2 ini. Dan bahkan di ending filmnya pun nggak dibuat sepenuhnya happy ending. Mary Jane memang batal nikah sama si astronot dan akhirnya balik milih Peter. Tapi pas Peter harus beraksi lagi jadi Spider-Man, ekspresi Mary Jane itu langsung nunjukin kalau hidup bareng Spider-Man itu nggak bakal mudah. Dan dari situ film ini ditutup bukan dengan rasa yang penuh lega, tapi dengan rasa cemas. Yang waktu aku lihat tuh rasanya aneh, nggak nyaman gitu. Karena waktu aku nonton juga tahu kalau jalan hidup yang mereka pilih itu nggak bakal mudah. Dan sebegitu kompleksnya Spider-Man 2 ini. Nah, walaupun ceritanya dibuat kompleks ya, tapi semua masalah di film ini juga dikasih payoff yang maksimal banget. Mulai dari masalahnya sama bibinya, Mary Jane, sampai sahabatnya si Harry, sampai penerimaan penuh Peter terhadap hidupnya sebagai pahlawan. Semuanya benar-benar dibayar dengan emosional yang ngena banget. Makanya aku jamin sampai kapanpun ya, film ini bakal tetap enak ditonton. Karena film ini nggak nunjukin superhero yang sempurna, tapi menunjukkan bagaimana susahnya jadi manusia biasa yang kebetulan punya kekuatan besar dan harus menanggung semua tanggung jawabnya sendirian aja. Dan itu relate banget sama kita yang tiap hari juga berjuang sama permasalahan hidup masing-masing. Dan menariknya lagi nih, film Spider-Man 2 ini nggak cuma jadi masterpiece karena ceritanya aja. Karena selain itu, ada satu hal lain yang bikin film tahun 2004 ini masih tetap keren dibandingkan banyak film superhero modern sekarang. Yang mana? Dari pembahasan sebelumnya, kita semua udah tahu kalau cerita dari film Spider-Man 2 itu emang udah top of the top banget ya. Film superhero yang nggak cuma jualan aksi keren-kerenan doang, tapi juga bisa ngasih pandangan tentang seberapa berat jadi seorang superhero dengan konflik personal yang kuat, yang dalam banget. Tapi selain itu, yang bisa bikin Spider-Man 2 ini mantap banget ya, bukan cuma di ceritanya tadi, tapi juga secara sinema, visual, dan actionnya yang juga sumpah
absolute cinema. Soalnya sutradara Sam Raimi itu benar-benar menurutku ya, dia jenius banget. Karena beliau ini bisa bikin film dengan style yang punya identitas kuat banget, sehingga tiap scene-nya itu kerasa membekas dan bakal selalu keinget terus buat penontonnya. Bukan tipe film superhero modern yang kadang habis nonton itu kita langsung lupa ada adegan apa aja di filmnya tadi. Kayak dari hal-hal kecil dulu ya. Nih, misalnya adegan waktu Spider-Man lagi gelantungan di kota, terus ternyata yang kita lihat itu cuma refleksi pantulan dari kacamatanya Dr. Octopus. Itu mungkin buat yang baru nonton sekarang kelihatannya biasa aja karena teknik kayak gitu tadi udah sering dipakai di film-film zaman sekarang. Tapi buat tahun 2004 itu fresh banget cuy, kreatif parah. Dulu waktu pertama kali kulihat scene itu rasa kaget banget, kok bisa ya kepikiran kayak gitu. Terus ada juga adegan waktu jarum jam jatuh, terus dibalikin Spider-Man pakai jaringnya buat nyerang Dr. Octopus lagi. Sebenarnya simple, tapi adegan jarum jatuhnya tadi dengan perpaduan scoring musik yang itu pas banget, membuat rasanya itu benar-benar dapat ngerinya, sampai impact pertarungannya itu benar-benar kerasa mengena banget. Dan sekali lagi itu nggak ketebak banget waktu pertama kali nonton. Dan selain dari adegannya nih yang paling gila dan tentunya patut diapresiasi, itu ada di tentakel Dr. Octopusnya. Tentakelnya itu benar-benar kerasa real banget. Padahal ini film tahun 2000-an, waktu CGI itu belum secanggih sekarang. Nah, tapi justru karena teknologi CGI masih terbatas, belum sekompleks sekarang, mereka itu jadi bikin practical effect yang luar biasa niat banget kayak yang ini nih. Tentakelnya itu dibuat beneran dengan mekanisme yang kompleks banget buat dipakai langsung waktu syuting, bahkan sampai bisa digerakin secara real kayak begini. Dan mereka juga nyiapin beberapa jenis lengan yang berbeda-beda buat tiap-tiap kebutuhan adegannya. Makanya tiap gerakan dari tentakelnya itu kerasa punya bobot, dan tiap benturan atau kontak sama tubuh para karakter tuh kerasa nyata banget. Jadi pas nonton kita bener-bener percaya kalau tentakel itu secara fisik di sana. Bahkan jujur aja ya, menurutku tentakel Dr. Octopus di film ini masih lebih believable dibanding banyak monster CGI film modern sekarang yang budgetnya ratusan juta dolar, tapi malah kelihatan kurang. Dan kualitas efek visual di film ini juga sampai berhasil bikin Spider-Man 2 menang Oscar untuk kategori Best Visual Effect di tahun itu. Dan tentu aja nggak berhenti di situ, masih banyak hal lainnya kayak adegan paling ikonik, paling legend yang pasti kamu udah pernah lihat adegan ini seenggaknya sekali seumur hidup, adegan keretanya. Sumpah, ini salah satu adegan superhero terbaik sepanjang masa menurutku. Soalnya dari awal, dari bangun gila banget. Mulai awal waktu Spider-Man dilempar Dr. Octopus, terus badannya ngelewatin celah sempit di jembatan pejalan kaki, tegangnya, tensinya itu dapat banget. Soalnya sekali lagi dengan perpaduan scoringnya benar-benar berhasil bikin kayak kita sendiri yang ngelewatin celah sempit tadi. Berantemnya di dinding kereta, terus waktu dia nyelamatin penumpang satu persatu, terus nangkepin penumpang pakai jaring di bawah biar nggak jatuh. Semua aksinya itu jelas, kerasa keren dan dilihatin secara penuh. Soalnya adegannya nggak dipotong tiap beberapa detik sekali kayak film modern sekarang ya, tiap detik ganti kayak cepet-cepet gitu. Kita jadi benar-benar melihat jelas perjuangan Spider-Man secara utuh tuh kayak apa. Dan yang paling ikonik jelas pas adegan berhentiin kereta. Aku yakin banget nih, walaupun kamu udah agak lupa sama cerita detail film ini, tapi pasti masih inget banget adegan scene ini. Waktu Peter buka topengnya karena matanya kena percikan api, terus lihat rel kereta panjang di depannya. Itu stylenya bener-bener kayak komik banget, nggak tahu kenapa. Dan karena situasi itu juga, Peter sampai lupa kalau mukanya nggak ketutup topeng lagi, karena udah terlalu fokus buat nyelamatin orang-orang tadi. Terus pas dia mulai nahan keretanya pakai kakinya, kita bisa ngeliat jelas kalau Spider-Man itu juga manusia. Dia masih bisa ngerasa kesakitan. Terus waktu Peter akhirnya nembakin jaring gedung-gedung buat nahan laju kereta, kita dikasih lihat jelas gimana bajunya robek-robek, ekspresi capeknya, rasa sakitnya, sampai usaha mati-matiannya diperlihatkan secara detail banget. Kita jadi berasa benar-benar tahu gimana jadi di posisinya Spider-Man, karena semua hal tadi ditampilin dengan segamblang itu. Sampai akhirnya dia berhasil berhentiin keretanya, dan habis berhasil ngeberhentiin keretanya nih, ini dia momen yang bikin merinding banget buatku. Waktu penumpang kereta nangkep tubuh Peter yang udah nggak sadar, terus mereka ngangkat Spider-Man pelan-pelan ke dalam kereta. Makna dari scene ini tuh kerasa dalam banget gitu. Soalnya dari dulu Peter selalu menyembunyikan identitasnya, selalu berjuang sendirian, selalu dianggap aneh, tapi di momen itu orang-orang akhirnya lihat siapa sosok di balik topeng Spider-Man. Orang-orang pada tahu di balik topeng Spider-Man tadi ternyata juga masih bocah, dan respon mereka itu benar-benar nunjukin rasa hormat yang dalam banget. Apalagi waktu ada bocah yang ngembaliin topengnya sambil bilang, "We won't tell nobody." We won't tell nobody. Anjir, itu rasanya kayak mimpi masa kecil banget cuy. Kayak kita pengen jadi superhero yang selama ini harus nyembunyiin identitasnya, tapi akhirnya orang-orang tahu siapa identitas kita. Tapi bukan karena sengaja kita ngasih tahu, tapi karena emang keadaan, ketidaksengajaan aja yang ngebuka identitas kita. Dan setelah itu orang-orang ngasih respect penuh ke kita. Itu tuh mimpi waktu bocah banget. Dan dari scene ini tadi, rasanya itu juga kayak akhirnya perjuangan Peter selama ini tuh dihargai penuh. Bukan cuma sebagai Spider-Man, tapi sebagai anak muda biasa yang mati-matian mencoba menyelamatkan semua orang. Dan mungkin ada yang bilang kalau versi
live action Spider-Man yang lain tuh juga pada punya adegan ikoniknya masing-masing. Dan ya emang bener, kayak di versinya Andrew Garfield misalnya ada fight scene di perpustakaan, adegan keren yang bantu Spider-Man jalan, atau waktu dia nyelamatin orang-orang supaya nggak kesetrum elektro. Terus di versi Tom Holland juga ada adegan nahan kapal kebelah lawan ilusi Mysterio, sampai aksi ngelompatin helikopter. Nggak tahu kenapa semua itu tetap nggak ada yang membekas kayak adegan kereta di Spider-Man 2 versi Tobey ini. Sebegitu kuatnya scene ini secara emosional dan visual, dan perjuangan yang diperlihatkan ke penonton tuh kerasa banget. Dan film ini penuh banget sama payoff emosionalnya, karena waktu Peter akhirnya buka topeng di depan Dr. Octopus buat ngehentiin kekacauannya, dan di saat bersamaan Mary Jane akhirnya lihat wajah asli Spider-Man yang ternyata dia itu si Peter. Dari scene diem ini jadi kerasa dalam banget lewat ekspresinya Mary Jane. Tanpa perlu ngomong apa-apa, kita langsung ngerti isi pikirannya Mary Jane. Oh, jadi ini alasan semuanya. Semua kebingungan, rasa kecewa, rasa marah MJ sepanjang film langsung ngejawab, dan kerasa masuk akal di detik itu juga. Payoff-nya jadi kerasa maksimal banget dengan seluruh proses hidup Peter, karena filmnya sabar ngebangun konflik itu dari awal. Dan balik lagi, semua kegilaan di film ini tuh sebenarnya nggak lepas dari penulisan yang luar biasa kuat dari Alvin Sargent. Beliau ini bikin tiap dialog dan konflik karakter film ini tuh kerasa manusiawi banget. Makanya aku dari dulu juga udah sadar kalau proses nulis itu emang ngaruh banget ke hasil sebuah karya. Dan sama kayak kerjaanku sekarang yang tiap hari full nulis dan kerja di depan komputer, makanya aku tuh juga butuh alat yang ngebantu proses kerjaku jadi lebih nyaman dan lebih produktif lagi. Makanya aku mau rekomendasiin keyboard yang udah sering kupakai, kayak keyboard ini enak-enak banget buat ngetik bahkan main game. Ada juga keyboard yang ini harganya yang lebih terjangkau, sama yang ini yang spesial. Ini beneran real, aku pakai semua, jadi aku nggak bohong ya soal kenikmatannya. Makanya nih, buruan aja cek semua produk yang aku rekomendasikan tadi. Siapa tahu harganya lagi diskon parah. Balik lagi pembahasan. Dan keindahan Spider-Man 2 ini juga masih ketambah lagi dari soundtracknya yang memorable banget. Kayak waktu Peter mutusin ninggalin kehidupan Spider-Man, terus mulai hidup santai sambil pakai lagunya Raindrops Keeps Falling on My Head. Raindrops keep falling on my head. Vibes-nya tuh langsung kerasa ringan dan damai banget. Seolah-olah Peter akhirnya bisa hidup normal. Terus scoring waktu Spider-Man beraksi itu juga megah banget. Dan bikin tiap adegannya tuh rasa heroik banget. Belum lagi musik Doc Ock Sweet yang dipakai waktu Dr. Octopus muncul. Sumpah, aura jahatnya tuh langsung kerasa banget. Tegang dan mengintimidasi banget. Semua soundtrack dan scoring di film ini benar-benar ngebangun emosinya jadi makin kuat. Dan bikin tiap momennya terasa jauh lebih hidup buat membangun ceritanya. Makanya perpaduan cerita, sinematografi, soundtrack, scoring, practical effect, aksinya, sampai banyak adegan ikoniknya tuh kerasa perpaduan yang luar biasa banget di film ini. Semua elemen di film ini tuh kayak saling ngedukung satu sama lain, yang membuat pengalaman yang emosional banget waktu kita nonton. Dan mungkin itu alasan kenapa Spider-Man 2 nggak pernah bikin bosan walaupun ditonton berkali-kali. Karena film ini bukan cuma film superhero yang keren, tapi film yang benar-benar dibuat pakai hati dan identitas yang kuat banget. Dan dari situ aku jadi makin penasaran kalau formula Spider-Man 2 sebagus ini, kenapa film superhero modern sekarang malah jarang banget ada yang berani bikin sesuatu yang mirip ini. Yang mana semua ini bisa kejadian karena Spider-Man 2 punya perpaduan cerita yang dalam, serta sinematografi, soundtrack, scoring, practical effect yang mantep banget ya. Tapi alasan kenapa sampai sekarang susah banget ada film live action Spider-Man maupun film superhero lain yang bisa menyamakan Spider-Man 2 itu sebenarnya simpel banget. Alasan dasarnya karena kebanyakan film superhero sekarang ini udah nggak seberani Spider-Man 2. Nggak seberani itu buat ngebuat karakter utamanya terlihat menyedihkan, lemah, capek, dan nggak keren. Film superhero modern sekarang itu rata-rata pengen karakter utamanya langsung terlihat, wah, harus stylish, harus badass, harus kelihatan keren terus gitu. Padahal yang bikin Peter Parker versi Tobey Maguire ngena banget justru karena dia sering kelihatan kalah sama hidupnya sendiri. Kita ngelihat dia dipecat, dibully, miskin, gagal kuliah, ditolak hidup, sampai bener-bener capek jadi Spider-Man. Dan itu bikin kita bisa merasakan penderitaannya secara dalam banget. Hal ini juga didukung sama industri film superhero sekarang ini, orientasinya tuh juga udah beda. Banyak film sekarang bahkan belum mulai cerita aja udah sibuk mikirin franchise-nya, multiverse-nya. Jadinya fokus utamanya bukan bikin satu film yang emosinya kuat, tapi gimana caranya universe ini terus jalan dengan kompleksitas cerita ya, dengan fokus ke ancaman yang luar biasa gede. Sedangkan Spider-Man 2 itu tuh simple. Film ini cuma fokus nyeritain Peter Parker sebagai manusia biasa yang hidupnya pelan-pelan hancur karena tanggung jawabnya sendiri. Makanya walaupun ancamannya cuma Dr. Octopus dan bukan kiamat semesta, emosinya malah terasa jauh lebih besar, lebih ngena. Karena kita benar-benar diajak masuk dan ngerasain apa yang benar-benar dirasain sama Peter. Dan sebenarnya versi Andrew Garfield juga masih nunjukin susahnya jadi Spider-Man. Tapi bedanya, Spider-Man versi Andrew tuh terlalu perfect dan
terlalu keren. Dia ganteng, stylish, percaya diri, jokesnya bagus, auranya keren banget. Jadi walaupun hidupnya tragis, kita nggak pernah benar-benar ngerasa dia benar-benar hancur kayak Peter versi Tobey. Sedangkan Tobey itu kerasa kayak orang biasa yang kebetulan punya kekuatan super. Makanya penderitaannya tuh lebih relate dan lebih sakit buat ditonton. Kalau versi Tom Holland makin beda lagi. Karena dari awal dia emang udah disiapin jadi bagian dari franchise besarnya MCU ya. Jadi hidupnya nggak pernah terasa sederhana Peter Parker versi Tobey. Dia punya mentor Iron Man, punya baju super canggih, masuk Avengers, bahkan ancamannya langsung level dunia dan multiverse. Dan karena itu, kita jarang banget melihat Peter versi Tom Holland itu benar-benar sendirian, lemah, dihajar hidup sampai titik paling bawah, atau dibuat benar-benar babak belur kayak Tobey dulu. Bahkan ada adegan yang menurutku menarik buat dibandingin di dua versi ini. Di Spider-Man 2, versi Tobey ada adegan nyelamatin kereta, sedangkan di versi Tom Holland, itu ada adegan nahan kapal yang kebelah. Agak mirip sih, nggak tahu kenapa, tapi kelihatan banget bedanya pendekatan mereka. Versi Tom Holland dibuat lebih bersih, lebih heroik, masih keren, dan di akhirnya pun tetap dibantu sama Iron Man. Jadi struggle-nya nggak pernah berasa benar-benar sampai mentok gitu. Sedangkan di versi Tobey, kita benar-benar dilihatin sisi paling hancurnya Peter Parker. Kostumnya sobek-sobek, mukanya capek, badannya gemeteran, dan dia kelihatan jelek waktu mati-matian nyoba berhentiin kereta. Filmnya nggak berusaha bikin dia tetap keren di momen itu, tapi justru karena itulah scene tuh kerasa jadi jauh lebih manusiawi dan ngena banget. Dan menurutku, nggak banyak film superhero yang seberani Spider-Man versi Tobey ini buat nunjukin hero mereka apa adanya kayak gitu. Makanya walaupun versi Tom itu seru banget buat ditonton, tetap ada rasa yang beda. Spider-Man 2 bukan cuma bikin kita kagum sama Spider-Man, tapi bikin kita ikut dalam bagian hidupnya si Peter. Tapi ya nggak tahu ya, apakah besok di film Spider-Man Brand New Day yang ceritanya juga seluruh dunia bakal ngelupain Peter Parker, apakah juga bakal sedalam filmnya Spider-Man 2 ini? Siapa tahu lewat film ini malah jadi awal mula Peternya Tom Holland yang akhirnya kita bisa ngerasain struggle yang rasanya lebih membumi kayak versinya Tobey dulu. Mungkin sih ya, ada kemungkinannya, tapi yang jelas kan masih belum tayang ya. Kita lihat aja besok. Dan ngomong-ngomong soal hero juga nih, aku juga udah pernah bahas Hero Legend versi dunia aksi komedi yang fakta-faktanya masih jarang diketahui sama banyak orang. Yang semuanya udah aku bahas tuntas di sini nih. Kenapa Jackie Chan bisa nggak mati-mati? Sama kamu wajib juga nonton videoku yang ini juga nih. Kenapa film dinosaurus cuma ada Jurassic Park aja? Langsung aja tonton dua-duanya, pinjam HP teman kamu, dan jangan lupa cek produk yang udah aku rekomendasiin tadi.